Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat.
Turang rasenina ibas Tuhan Yesus Kristus selaku serayaan Tuhan ikatakan kami menjua-jua ras selamat wari minggu man banta krina. Minggu enda igelari minggu jubiliate minggu sima baik kita arsura arkitekan kemenangan singgo isakan Tuhan Yesus Kristus man banta arah kekekenna. Minggu sima baik kita guna meriah hukur arkitekan iya si enggo mulai kita ibas berbagai-bagai kesusahan si enggo si bentasi. Pembebasan sin lakukan labor kita kan kunilinta tapi kita kan kelang Athena man banta. Si pesikap dage ukurta raduras kita sembah ras ngatakan bujur man bana sehingga membebaskan kita rasuraklah haleluya. Si puji Tuhan arah kita mendendenta nomor 3 sindekan ayat sadaras 3. gelar di bata Bapa, sinepadoni enda raskrina isina. Ibas gelar Yesus Kristus, singgo mulahi kita, ibas kuasa dosa ras perbeben nari. Ibas gelar kesah sibadia, sinampati ras ngapuli manusia. Perkuahate ras dame ibas di bata Bapa, ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembakan kesah sibadia, ras kita kerina gelah. Amin. Perbahanan rasura-sura di bata. Ersuraklah mantuhan odoni krina. Ersuraklah dengan rendelah perban riahna. Si puji Tuhan arah kita mendendenta 350 siwa. Sindaikan ayat sada ras telu. Mari surah puji Tuhan, enden meriah. Oh surga doni surah kerina. Mari rende muji ia alu
si beria, puji gelarna si beria. Ngadi-ngadi ku puji Kam Tuhan, baskrina dampar kegeluhan. Surak mia pusuku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lala. Mari surah puji Tuhan, alu ukuras tendintang, sebab Kam bahuli Kam odi batang. Pula hindu aku ibas, kini serandoni endam, ku puji Tuhan, haleluya. Ngadi-ngadi ku puji Kam Tuhan, baskrina dampar kegeluhan. Surak pria pusuku ibaskan, terpuji Tuhan rasa lala. Kinata kegeluhan manusia, turang rasenina, bagi Tuhan go mulahi bangsa Israel i Mesir nari, jenari i tegu-teguna sehku Jerusalem. Labo itimai di bata manusia, ngasup mulahi bana, ibas iketen kesusahan nari. Tapi leben ia nampati, ope denga manusia beluh nampati bana. Tuhu mahulikal Kam o Tuhan, isapatindu kami ibas kekoten kami. Adi itatap di bata kempak kegeluhan manusia, singgo ikelengina, kegeluhan siuga ngegenduari, idapeti di bata ibas dirinta, mari si benaken paksa tenang. Marilah siakuken salah dosa anta ia depen di bata. Ngaku kami o Tuhan, megati kal berat akap kami ngalakan perbeben. Erkiteken lupa kami nandangi janji ras kelengatendu. Megati pe ernalem kami man gegeh ras pemeteh kami. O Tuhan, alami kal kami. Puji Tuhan, arah kitab dendenta teruratus siwah,
Sindekan ayat sada ras telu. Mengasuh kami, oh Tuhan, gelap pedanu banci idalankan, engkau tendang kami pas kegeluhan, kata nusiman geleman, gelap tangkas kata ras perbahanan, bimbing kami tetap pas kebujuran, surga nuka perayakan. Kawai kami, oh Tuhan, alu kekeras kuasa dusimbelin, olangilah kami idur si setan, si Athena encedakan, damai dunggalah tetap kuharapkan, manggeleng dungen cakap kami atan, mengget kubas kesangapan. Padan dibata guna petetap ukur ibas perbeben. Ketuahan kalak sir ceda ate erkiteken dosa. Sebab dibata mengapuli ia. Ketuahan kalak si meteruk ukurna. Sebab isehken dibata me padanna manbana. Si puji Tuhan ibas kitab Mendendenta 210 waloh. Sindekan ayat sada ras telu. Sehibas paksana radu rasma kita rendekrina, si puji gelar diri bata, dia cawir dage bansoranta, si bas berita si meriah, perukuran tetap energia, basilah tengkamin ternila, glusim baru lama di petura. Seibas paksana, si orati megata di bata, idur pustaka si badia, gelatan baru sur pengertinta, si bas berita si beria, perukuran tetap energi.
datang kami ternila Lusim baru lamatin petura Ngoge kata dibata bagin si pemena ibuat ibas Efesus 5 ayat 15 seh 20 sada. Maka perdiatekenlah lagu langkahdu olah kam geluh bagi kalak motu. Tapi bagi kalak pentarmin pergunakanlah kesempatan silit ibas kam alu mehuli. Sebab wari-wari enda lakap mehuli. Dage olah bodoh, tapi pergemetkanlah kai singena ate Tuhan, guna idalan kendu. Olah kam mabuk ibahan anggur, sebab sie encedaken man bandu, tapi idemi kesah dibata min kam. Ercakap-cakaplah kam, sapi-sapi kam, alumake masmur. Nden-nden pujin dengan nden-nden pertendin. Endeskanlah enden-den ras masmur mantuhan alu ukur dem ngatakan bujur. Kata wari pe katakan bujur mantu dibata bapa subuk karena kaipe ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Patuhlah sekalak nandangi si debanna erkiteken kam Muhammad man Kristus. Si barendam pengogen kata dibata si pemena. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dengan si make kenca ibas geluhna setetep wari. Haleluya. Haleluya Haleluya Guna megiken kata dibata perlebih ras sekitar toto kita. Terpuji gelarndu Tuhan dibata kami, tek kami dem kelengatendu nandangi kami. Ibas kerina kecibal geluh kami lah pernah itadingken kami sisada. Maka Tuhan di tengah-tengah melala perbeben siman bentasen ngerana dage kami dur pustakandu sibadia pake serayandu ngelaya sisa pegegehi kini teken kami kerinana anak-anak andu ija pape kami ringan. Kami nggo sikap megiken saibas gelar Tuhan Yesus kami reherto toman bandu. Amin. Menjuah-juah perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibata man bantai bas minggu enda ibuat ibas. Sada Kronika 16 ayat 30 sada seh 36 bahasa Indonesia. 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Oke kan kami katana bagenda. Meriahlah odoni ras langit, turikanlah man bangsa-bangsa, maka Tuhan nge raja. Ergeruh-guhlah olawit ras kerina makhluk silit ibas, meriahlah ombal-mbal ras kerina silit ije. Batang kayu, ikrangan, ersurak, meriahlah iadep-adepan Tuhan. Sangat Tuhan reh merentah doni enda. Katakan bujurman Tuhan, erkiteken kini ulinna. Kelengatena tetap rasa lalap. Katakanlah manbana, selamatkanlah kami o dibata singkelini kami. Pepulung kami kerina, pulahi kami ibas bangsa-bangsa nari. Gelah banci kami ngatakan bujur, jenari muji gelarndu sibadia. Pujilah Tuhan di batanu Israel, pujilah ya genduari ras-rasa lalap. Kenca bage kerina perpulungan ngatakan sa, amin jenari ipujina Tuhan. Menjuah-juah kerina perpulungan Tuhan ijabah PK Meringan secara khusus ngawani perpulungan GBK Perunggun Kuala. Bagai secara umum kerina kamsi banci setiap minggu ras kita beribadah. Terpuji gelar Tuhan banci dengan kita jumpai bas minggu enda.
Perpulungan sini kelengi Tuhan di Bata, latar belakang teks ogenta bahan khotbah warien dan dai, hadisi oge pasal 15 sebelumnya, maka bahan khotbah tandai enda nyanyian Daud dan bangsa Israel setelah mereka memindahkan tabut perjanjian, peti perpadanan, si selama enda tading i kuta Kiryat Yearim, sebuah kota kecil di sekitaran Yerusalem. Tabut perjanjian ini dipindahkan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, karena Yerusalem adalah pusat pemerintahan kerajaan Daud. Jadi apa motivasi Daud di balik pemindahan tabut perjanjian ini? Tabut perjanjian ini isinya adalah 10 firman Tuhan, 10 dasatitah yang diberikan Tuhan kepada Musa ketika bangsa Israel di padang gurun, mulai dari perintah pertama sampai perintah 10. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan menyertai bangsanya. Maka ketika bangsa Israel yang dipimpin oleh Daud memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yearim menuju Yerusalem, Daud mau menjadikan Yerusalem itu bukan hanya pusat pemerintahan secara politik, tapi Daud juga mau menjadikan Yerusalem yang adalah ibu kota Israel pusat pemerintahan sekaligus juga pusat peribadahan bangsa Israel. Jadi Yerusalem mau dijadikan sebagai pusat pemerintahan sekaligus juga pusat peribadahan. Kenapa ini menjadi penting? Bahwa di ayat yang ke-31 bahasa Karonina, Tuhan ngeraja. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan adalah raja. Dalam bahasa aslinya, Tuhanlah yang memerintah. Daud adalah raja kedua bangsa Israel setelah menggantikan Saul yang tidak taat. Ketika Daud bernyanyi bahwa Tuhan adalah raja, yang mau dia sampaikan bahwa bangsa Israel, Tuhanlah rajamu. Aku hanya raja di dunia ini sebagai perpanjangan tangan Tuhan yang meneruskan pemerintahan Tuhan. Tuhanlah yang memerintah atas Israel, tapi aku Daud hanyalah hamba Tuhan yang meneruskan pemerintahan Tuhan di dunia ini. Jadi perpulungan sini kelengi Tuhan di Bata, Kiryat Yearim sebuah kota kecil yang iduru-duru, sebuah kota kecil yang di tepi, tidak terlalu menjadi pusat perhatian. Ketika dibawa ke Yerusalem adalah yang merupakan ibu kota. Disinilah Tuhan mau dinomorsatukan oleh Daud. Yang bisa kita pelajari bahwa Daud mau menomorsatukan Tuhan dalam segala keputusannya di dalam pemerintahannya. Alu kata Sideban, pesan yang sampai kepada kita dari latar belakang teks hari ini, jadikanlah Tuhan itu sebagai pusat kehidupan kita. Jadikanlah ibadah itu menjadi sumber inspirasi pekerjaan kita. Dan jadikanlah pekerjaan itu juga menjadi ibadah kita yang hidup bagi Tuhan. Dengan kata lain, bahwa peribadahan kita bukan hanya dalam liturgi, tetapi juga di dalam pekerjaan kita setiap hari. Perpulungan si kelengi Tuhan di Bata, janganlah kita menjadi anak-anak Tuhan dalam beribadah, tapi menjadi anak-anak setan di dalam pekerjaan. Pesan yang mau disampaikan oleh Daud hari ini bagi kita, pujilah Tuhan bukan hanya melalui nyanyian, tetapi juga melalui perbuatan. Kita memasuki teks kita. Bahan khotbah kita mulai ayat 31 sampai 36, satu bagian yang tidak terpisahkan mulai ayat 8 sampai 36. Ini menjadi semacam liturgi dalam peribadahan bangsa Israel. Pembagiannya kira-kira dia terbagi sebagai berikut. Ayat 8 sampai 11 itu adalah panggilan beribadah secara umum kepada segala bangsa untuk memuji Allahnya Israel.
ayat 12 sampai 22 itu menceritakan sejarah ringkas perjalanan bangsa Israel melalui pemanggilan Abraham, melalui janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sampai perjalanan mereka di padang gurun sampai ke tanah Kanaan. Maka ayat 23 sampai 36 itu kembali panggilan beribadah untuk segala bangsa memuliakan Allahnya Israel. Bacaan kita bahan khotbah tandai mulai ayat 31, Nina, oh doni ras langit, turikanlah man bangsa-bangsa, maka Tuhan ngeraja. Dalam bahasa Indonesia bukan doni maka langit. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa aslinya, langit dulu baru doni. Kalau kita baca ayat 31 sampai 36, kalau kita bandingkan dengan Kejadian 1, sepertinya Daud menceritakan kisah penciptaan alam semesta dalam bentuk nyanyian. Karena ayat 31, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Raja. Kejadian 1 dimulai, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu pada ayat yang ke-32, maka bahasa karo ergruh-guhlah olawit ras kerinah makhluk silit ibas, meriahlah o imbal-mbal ras kerinah silit ije. Bersorak-sorailah laut dan segala isinya. Setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, termasuk Tuhan menciptakan lautan dan segala isinya, lalu padang dan segala yang ada di atasnya. Mbal-mbal ras kerinah silit ije. Ini menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan di Kejadian pasal 1, setelah Tuhan menciptakan laut dan segala isinya, lalu Tuhan memisahkan laut dan di daratan Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, lalu segala hewan-hewan. Ayat 33, pohon-pohon di hutan, pujilah Tuhan. Lalu ayat 34 sampai 36 kembali panggilan beribadah kepada manusia. Jadi kalau kita lihat strukturnya, 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36 mengikuti struktur penciptaan di dalam Kejadian 1 yang berpuncak pada manusia. Dan di sini panggilan bagi manusia untuk memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi isi pujian nyanyian ini? Ayat 34. Katakanlah bujur man Tuhan arkiteken kini ulinna, keleng atena tetap rasa lalap. Bahasa Indonesia, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Perpulungan si kelengi Tuhan di Bata. Ini menjadi satu nyanyian ciri khas dari Mazmur Daud. Hampir dalam setiap Mazmur ini selalu diulang-ulang. Bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Pujilah Tuhan, katakan bujur man Tuhan, sebab keleng atena tetap rasa lalap. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat 34 ini? Bahwa kasih Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Ada nyanyian yang mengatakan, tak ada yang abadi di dunia ini, tapi hanya ada satu yang abadi, yaitu kasih setia Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kalau tidak ada yang abadi di dunia ini, tidak ada yang kekal di dunia ini, yang kekal hanya satu, kasih setia Tuhan. Yang bisa kita pelajari bahwa penderitaan, kalaupun kita saat ini mengalami banyak penderitaan, persoalan, pergumulan, penderitaan ini pun tidaklah abadi. Kalau kita sedang dalam sakit penyakit, yakinlah bahwa penyakit pun tidak kekal, penyakit pun tidak abadi. Kalau saat ini seluruh dunia menghadapi pandemi virus, percayalah bahwa pandemi virus pun tidaklah abadi. Kalaupun kita saat ini dalam keadaan bahagia, tenang-tenang saja, perlu kita ingat dalam hati bahwa kebahagiaan, kekayaan, pangkat, kekuasaan, jabatan, itu pun tidak abadi. Sehingga tidak ada seharusnya yang pantas untuk menyombongkan diri.
Hanya ada satu yang abadi, yaitu kasih setia Tuhan. Katakan bujur man Tuhan, sebab kelengatena serasa lalap. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang abadi inilah yang menjadi bagi kita sumber pengharapan. Kasih setia Tuhan yang kekal ini bagi kita menjadi sumber inspirasi kita, sumber kekuatan kita untuk tidak pernah jemu dan tidak lelah untuk senantiasa menabur kebaikan. Minggu enda ibas bahasa Latin digelari Minggu Jubilate, sirtina Minggu Resurak, Minggu Bersorak Sorai. Ini tidak terlepaskan dari rangkaian bahwa kita sudah melalui Minggu Paskah, kebangkitan Yesus, dan hari-hari ini adalah hari-hari Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi ini menjadi alasan kita resurak, alasan kita meriah ukur, karena Yesus sudah bangkit mengalahkan kematian. Persoalan manusia terbesar sudah diselesaikan. Persoalan manusia terbesar itu bukan penyakit. Persoalan manusia terbesar itu bukan soal makanan minuman. Persoalan manusia terbesar adalah kematian. Dan itu sudah Tuhan kalahkan melalui kebangkitannya. Minggu Jubilate mengajari kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Ada dua jenis sorak-sorai kalau kita mau pelajari secara lebih teliti. Kalau dalam bahasa Latinnya Jubilate ex ore, itu artinya sorak-sorai dari mulut. Yang kedua, Jubilate ex animo, artinya sorak-sorai dari hati. Contoh sederhana yang pertama, sorak-sorai dari mulut itu, contoh paling nyata itu adalah penonton sepak bola. Ingat kapan terakhir nonton sepak bola? Seringkali ketika seorang pemain mencetak gol ke gawang lawan, bukan hanya penonton seluruh stadion, tetapi penonton di rumah juga bersorak-sorai, gol! Ada sorak-sorai ungkapan kebahagiaan luar biasa karena ada gol yang dicetak ke gawang musuh. Saya yakin semuanya, hampir semua kita mengenal salah satu pemain terbaik dunia itu Cristiano Ronaldo. Dan setiap orang yang ngefans sama Cristiano Ronaldo, setiap kali Cristiano Ronaldo mencetak gol, pasti ada sorak-sorai gol yang luar biasa, apakah di stadion ataupun di rumah. Tapi jenis sorak-sorai ini hanyalah sorak-sorai yang insidental, hanya ketika dia mencetak gol. Tapi tidak bersifat transformasi, tidak bersifat mengubahkan. Kenapa begitu? Berapa banyak kira-kira fans Cristiano Ronaldo di dunia ini? Mungkin jutaan, bahkan mungkin puluhan juta di segala penjuru dunia. Apakah mereka mengidolakan Ronaldo? Ya. Apakah mereka bersorak-sorai ketika Ronaldo mencetak gol? Ya. Pertanyaannya, apakah semua fans Ronaldo itu mengikuti disiplin Cristiano Ronaldo yang setiap hari latihan sepak bola berjam-jam, yang setiap hari olahraga, makannya teratur, bahkan Ronaldo juga orang yang rajin mengamalkan, mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan. Berapa banyak fans Ronaldo yang jutaan itu mengikuti kebiasaan Ronaldo setiap hari? Mungkin tidak sampai 10 pun. Karena kalau ada yang mengikuti Ronaldo persis, akan banyak Ronaldo di dunia ini. Inilah sorak-sorai yang hanya di mulut insidental, tapi tidak mengubahkan hidupnya. Justru yang lebih parah, Ronaldo itu rajin olahraga, Ronaldo itu rajin beramal, Ronaldo itu menjaga kesehatan. Fans Ronaldo justru kerjanya ketika Ronaldo berolahraga, fansnya berjudi bola, fansnya bergadang sampai penyakit. Sehingga tidak ada, artinya sorak-sorai itu tidak mengubahkan hidupnya. Jangan-jangan kita juga jadi orang Kristen hanya sekelas fans sepak bola
yang bersorak-sorai hanya di mulut, bersorak-sorai hanya di gereja, tapi di luar gereja tidak ada bedanya orang Kristen dengan yang bukan orang Kristen. Sebuah nyanyian yang tidak mengubahkan hidup kita menjadi sebuah kesia-siaan. Yang kedua, sorak-sorai dari hati, jubilate ex animo. Contoh sederhana, seorang petinju. Kalau petinju bisa memenangkan pertandingan di antara babak 1 sampai ronde 1 sampai ronde kelima, biasanya fisiknya masih kuat. Ketika dia menang, dia masih sanggup bersorak-sorai. Tapi kalau pemain tinju itu menang di ronde 12, tenaganya sudah habis, wajah babak belur, bibir pecah-pecah, tidak sanggup lagi dia bersorak-sorai. Mulutnya tidak sanggup bersorak-sorai, tapi jangan tanya hatinya. Ada ungkapan kebahagiaan yang begitu luar biasa karena dia memenangkan pertandingan sekalipun harus babak belur. Inilah nyanyian dari hati yang bukan sekedar di mulut. Untuk bisa menang seperti seorang petinju, ketika sorak-sorainya bukan lagi di mulut tapi di hati, ada harga yang harus dia bayar. Apa itu? Setiap hari dia harus rajin latihan, setiap hari dia harus bertanding, setiap hari dia harus menahan rasa sakit, harus bertekun bersabar. Kalaupun wajah babak belur, dia harus bangkit lagi. Inilah sorak-sorai yang transformatif. Untuk mendapatkan sebuah kemenangan, sekalipun sorak-sorai bukan di mulut tapi hanya di hati saja dengan wajah babak belur, tapi dia harus membayar mahal dengan kedisiplinan, mengubah hidupnya dan belajar menahan rasa sakit. Sorak-sorainya bukan di mulut tapi di hati dan terlihat dalam disiplinnya setiap hari. Contoh yang ketiga, sorak-sorai kelahiran bayi. Ketika seorang ibu baru saja melahirkan bayi, sanggupkah dia bersorak-sorai seperti penonton sepak bola? Sama sekali tidak, karena badannya begitu sakit sekujur tubuh baru selesai melahirkan. Tapi coba, bawalah bayi yang baru lahir itu kepada ibunya. Walaupun mulutnya tidak bisa bersorak-sorai berteriak, senyuman ibu melihat anaknya yang baru lahir itu, sorak-sorai itu, luapan hatinya itu melebihi sorak-sorai penonton sepak bola satu stadion. Karena ada kebahagiaan yang luar biasa yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan ini mengubah hidupnya. Kenapa? Ketika seorang bayi lahir, seorang istri naik status menjadi seorang ibu. Seorang bapak, seorang suami naik status menjadi seorang bapak, seorang ayah. Lalu kehadiran bayi ini akan mengubah suasana keluarga. Orang tua akan semakin giat bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk bayinya. Kalau bayi sudah besar akan diperjuangkan supaya menjadi anak yang berguna. Kelahiran seorang bayi mengubahkan hidup keluarga. Sorak-sorai bukan hanya di mulut, tapi dari hati, dan mengubahkan hidup mereka setiap hari. Kira-kira sorak-sorai mana yang mau kita tampilkan sebagai orang Kristen? Apakah kita masih sekelas penonton sepak bola? Sorak-sorai yang insidental, hanya di mulut saja ketika beribadah, tapi di luar gereja tidak ada bedanya kita sebagai pengikut Tuhan atau bukan. Apakah kita mau menampilkan sorak-sorai yang keluar dari hati, yang terlihat di dalam perbuatan kita setiap hari? Satu pelajaran kita hari ini, jangan pernah menilai dan mengukur ibadah seseorang dari sorak-sorai yang hanya sekelas di mulut, bukan dari hati. Sorak-sorai yang dari hati mengubahkan hidupnya setiap hari. Sebagai penutup, jadilah orang Kristen bukan hanya di dalam liturgi, tetapi juga menjadi orang Kristen di luar gereja setiap hari. Jikalau Tuhan sudah di dalam hati, perilaku harus semakin terpuji. Korupsi tidak lagi dicari.
Ibadah bukan sekedar imitasi. Dengan senang hati kita mau melayani. Dengan senang hati kita mau berbagi. Selamat bersorak-sorai dari dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ras kitar toto. Terpuji gelarndu Tuhan di bata Bapa kami, alokan kami katandu, jadi pergegeh kami dalani kegeluhan di tengah-tengah dunia indah. Ngatakan bujur, janah pengasup kami makaikan saibas gelar Tuhan Yesus kami reh ertoto. Amin. Genduari si aku kan kini teken tarikutkan pengakun kini teken kala Kristen ibelang doni ibas kerina paksa ninta ras-ras. Aku tek mandi bata bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus anak-anak si tonggal Tuhan ta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda-nguda nari siso keliamen. Tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang, mate, jenari ikuburkan, nusur ku doni kematen, perteluarikan nggo keke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundul na arah kemuhen di bata, bapa silar sibar kuasana, jenari reh dengaya pagi ngeranakan singgeluh rasi enggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, pesadan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepaksana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan di bata. Kata di bata si jadi palas persembahan tanina. Nembahlah man Tuhan alu ukur meriah. Dahilah ku adep-adep pena janah rende meriah. Mazmur 100 ayat 2. Tupung si pepulung persembahan ta rende kita arah kita mendendenta 445. Si pepulung mempersembahkan si andaskan dageman di batang tanda meriah ukur man pasu-pasuna si simpar brenaman bantang asa singgo isikapkan asa singgo itotokan pengatakan bujur ta kempak di batang. Sipar pemare di Batam man perjuma rasi erbinaga grina siar dahin singarap man bana hituahi pasu-pasuna asa singgo isikapkan asa singgo itotokan pengatakan bujur ta kempak di batang. Kenduari toto kita guna persembahan bagai P2 sepat toto kita. Terpuji gelarndu Tuhan di bata kami, malam dengar ate kami, banci muji gelarndu, ngingat kerina kelengatendu si rasa lalap lar keri-kerin man kami. Pasu-pasundu dage pengatakan bujur arah persembahan kami.
pasu-pasundu gelah ngasup tetap gerejandu, nahken katandu ku rumah perpulungandu skala-skala arah pelayanan kami ibas paksa si genduari. Bagai pe iteh kam tangkas kecibal kerina perpulungandu ibas piga-piga wari si lepas untuk kami seputaran kecamatan Kuala si mengalami kebanjiran. Cenah melala pengawani perpulungandu si berdampak ibas banjir rendah. Mekuah dage atendu asang ngasup gegah gerejandu erpala-pala nahkan penampat pasu-pasu si kerinana arguna man kerina perpulungandu ibas kecibal geluhna gelah arah siepe terpuji gelarndu la terjeng arah denden kami tapi arah perbahanan kami pe pasu-pasu kerina korban banjir ibas pemulihan gelah banci beraktivitas ka alu normal mulihi lalu pa kami ertoto pasu-pasundu bangsa negara kami pasu-pasundu doni kami ya indah sisangana ibas perbeben simberat ngalakan pinakit virus pandemi COVID-19 indah gelah banci mulihi bagi semalna kami erdahin janah bagi semalna ka kami rende muji gelarndu sienda kerinana andeskan kami mekuhati Tuhan di bata pasu-pasundu pemerintahan kami ngaturkan bangsa ras negara indah pasu-pasundu kerina TNI Polri si menjaga keamanan negara kami pasu-pasundu kerina para medis tim dokter perawat ras kerina sirdahin ibas rumah sakit guna nampati kerina pasien subuh pasien terkitaikan pinakit biasa bagai pe pinakit COVID-19 indah mekuah kalatendu alamindu dage salah kami manusia si perdosa indah si megatilah beluh jagai kerina tinepandu gelah arah sienda ibas wari-wari sirah indah remahulina kami geluh bagi singena atendu pasu-pasundu kerina perpulungandu adilit si sakit Tuhan si pepalemsa si berat baban geluhna Tuhan si penahangisa si kekurangan Tuhan si cukupisa si rate ceda Tuhan si ngapulisa si lalar baba kurarasendu silid ibas gelap baba kuterangdu aloken kam dosa pak ras persembahan kami ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto amin. Sisahkan perpadanan taman Tuhan di bata. Tuhan engkau membebaskan manusia ibas ikatan perbeben nari idilona kita gelah tetap menjagai kemerdekaan si engkau i jujur kena. O Tuhan, tetap ateku nginget keleng atendu, ersurak me aku naksikan kini bisandu. Tuhan tetap setia menjagai kegeluhan anak-anakna. Ia negu-negu dengan mencukupi keperluan geluh kala sir kemalangan manbana. Erpadan aku Tuhan, ku jaga mekini tekanku gelah tetap teguh. Lanai aku biar dengan eraru ate karena kegeluhan endah. Si puji Tuhan, rende kita rah kitab mendenden nomor 200 ayat sadaras 2. Babaning dalanku Mas Doni laburas la kesah gegaku sorandu terbagi managu nemani lalap kam mekuban temanku. Sampatlah geluhku
bakal erlega rasaku, kawali geluhku, suari ras berngi lalapkan mekuban temanku. Ertoto kita pertoton siajari Tuhan. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadi amin. Rahmin kini rajandu, sahlah min pratendu idonia indah bagini surga. Berikan man kami nakan cukup iba suari si sendah endah. Alami salah kami, bagini alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami iba bakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamu kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Berkatlah alu mejuah-juah, jadilah kam saksi pembebasan di bata si inggo ia lo kendu idur di bata nari. Aloken pasu-pasu idur Tuhan di bata. I pasu-pasu janah hikawali di bata kam, siang ayo di bata arsinal sal iba bondu, janah melia satenang ngenahan kam, itatap di bata ku kam, janah malam ate indu ibahanna. Amin. Kita ertoto ngatakan bujur kami man madu Bapa, ijanggo idungi kami kerana kebaktin kami. Bagepe Bapa man krina anak-anak du si muat bagin bas kebaktin endape pasu-pasu krina jabuna. Bahanlah Bapa arakai si bahan naepe tetap ermulia gelar du saja. Bagepe man krina anak-anak du jabu-jabu kami krina si taling i rumah pe. Endape Tuhan kami si masu-masusa berikan gegah kemasupan man kami. Gelah aminna pelit perben masalahan hadapi kami was tengah-tengah jabu kami, tetap kami menggegah, ras tetap kami pengendes man bandu saja. Maka kuasa kesanu si badia sing ngajari kami, si pegegehi kami, gelah tetap kami menggegah, ras tetap kami rusur ngandalkan gegah kuasa anduman kami. Bujur Bapa, enam pertoton ras pengharapan kami, isakan kami man bandu, aran Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami. Amin. Selamat Wari Minggu Jubilate. Surak puji Tuhan, cidah kenibas perbahanan. Selamat Wari Minggu. Teman di batang adilaras perbahanan kayartina balik ke perasira adi sira lanai masin kai gunana rudang tengah kerangan merimtu majile kau lupana tapi melus adi rudang lata makan basingana mari gelas si pekena lagu langka sila payo tina gelas
sin kai gunana. Rudang tengah terangan berintu majile kal rupana, tapi bencing melus adi rudang lata makan basingana. Mari gelas si pekena lagu langka sila payung krina gelah nembah bana olah nari lolah lolo. Mari gelah si pekena lagu langka